Halo Mujibadi, Today's Update kembali hadir menemani waktu sore Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami rangkai selama 30 menit ke depan. Sama saya Edward Fidiadi dan inilah Today's Update selengkapnya. Teka-teki aksi pembakaran terhadap 2 orang di Penjaringan Jakarta Utara hingga salah satu diantaranya tewas telah terungkap. Pelaku membakar korban karena cemburu, sang mantan istri memiliki kekasih. Gara-gara cekcok masalah sampah, seorang kepala lingkungan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dianiaya oleh tetangga yang juga merupakan keponakannya. Nyawa korban tak tertolong setelah terluka di hidung dan kepalanya. Gerombolan pemuda diduga geng motor kembali meresahkan warga di Cimahi, Jawa Barat. Tak hanya meneror, gerombolan yang membawa senjata tajam itu sampai melukai warga yang berpapasan saat mereka konvoi di sejumlah titik jalan. Kita beralih ke informasi lainnya, terlempar dari truk yang melaju di atas jalan tol setinggi sekitar 10 meter di Jombang, Jawa Timur. Seorang tewas dan 1 orang lainnya terluka parah. Sementara itu di Tangerang, Banten, seorang wanita pengendara motor tewas setelah sepeda motornya tersenggol truk. Usai jeda berikut, Today's Update akan kembali dengan informasi mengenai gempa bumi berkekuatan 7,5 magnitudo yang mengguncang Maluku. Informasinya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya, Edward Fidiadi. Gempa bumi tektonik berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Selasa dini hari. Gempa yang berpotensi tsunami itu memicu kepanikan warga hingga berlarian keluar rumah mencari tempat aman. 2 dari 3 korban tenggelamnya kapal cepat di perairan Serui, Kepulauan Yapen akhirnya ditemukan. Keduanya merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 170905 Barapasi. Warga Desa Sukun di Kudus, Jawa Tengah terpaksa kembali mengungsi untuk menyelamatkan diri mereka saat debit air Sungai Wulan semakin bertambah. Sementara di Kabupaten Demak, pasca banjir bandang yang menerjang perumahan di Desa Kebon Batur, belasan rumah ditinggal penghuninya dalam kondisi penuh lumpur dan sampah. Diduga terkena serpihan mainan yang sedang viral lato-lato, seorang bocah di Kuburaya, Kalimantan Barat nyaris buta hingga harus menjalani operasi mata. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, mainan keseimbangan tangan itu terlepas dari tangan seorang anak dan mengenai 1 unit televisi. Selepas jeda berikut, Today's Update masih memiliki beragam informasi lainnya, diantaranya melihat sajian olahan burung dara. Sesaat lagi di Today's Update. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update. Buat yang suka makan olahan burung dara, kami ajak Anda untuk menikmati sajian burung dara khas Cina Peranakan yang legendaris di ibu kota. Berikut liputannya. Ikan gabus biasanya dimasak, tapi ternyata bisa juga dipelihara. Selain agresif, ikan gabus atau ikan cana ternyata punya pesona warna yang menawan. Sekelompok ibu rumah tangga di Ciledug, Tangerang, Banten berhasil membudidayakan bayam Brazil dan pakcoy dengan sistem hidroponik. Hasil sayur mayurnya itu ternyata bisa juga menghasilkan rupiah untuk membantu ekonomi keluarga. BMKG mengimbau warga Jakarta mewaspadai adanya perubahan cuaca. Saat malam hari, cuaca di seluruh wilayah Jakarta akan berawan, kecuali di wilayah Jakarta Barat terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 70 hingga 95%. Dan berikut perakiraan cuaca selengkapnya yang kami rangkum dari laman BMKG.
Terkait dihentikannya siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan untuk TV digital melalui nomor telepon 159 atau chatbot WhatsApp di nomor 0811 820 2208. Dan usai sudah seluruh rangkaian Today's Update hari ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Edward Fidiadi pamit undur diri, kita jumpa lagi dalam Today's Update selanjutnya, hanya di Moji Everyday Excitement. It's Moji.